Hukum Paticca Samuppada. Saudara-saudari sedhamma, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu ajaran paling mendalam dalam Buddhisme, yaitu hukum Paticca Samuppada, yang sering diterjemahkan sebagai hukum sebab musabab, yang saling bergantungan, atau hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Ajaran ini menjelaskan bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang muncul dengan sendirinya. Semua fenomena, baik jasmani maupun batin, muncul karena adanya sebab dan kondisi. Ketika sebab dan kondisi itu tidak ada, maka fenomena tersebut juga lenyap. Paticca Samuppada bukan hanya ajaran filosofis, tetapi juga menjadi inti dari pemahaman terhadap kehidupan, penderitaan, dan pembebasan dari penderitaan. Pengertian hukum Paticca Samuppada. Secara etimologis, paticca berarti karena bergantung pada, dan samupada berarti muncul bersama atau timbul secara bersamaan. Jadi, Paticca Samuppada berarti munculnya sesuatu karena adanya ketergantungan. Dengan kata lain, segala sesuatu muncul bukan karena kehendak Tuhan, kebetulan, atau kekuatan luar, melainkan karena rangkaian sebab dan akibat yang saling bergantung. Sang Buddha bersabda, "Barang siapa memahami Paticca Samuppada, ia memahami Dhamma. Barang siapa memahami Dhamma, ia memahami Paticca Samuppada." Ini menunjukkan bahwa hukum ini merupakan pondasi inti seluruh ajaran Buddha. Karakteristik Paticca Samuppada. Ada beberapa ciri atau karakteristik penting dari hukum ini. Saling ketergantungan, interdependensi. Tidak ada satupun fenomena yang berdiri sendiri. Semua muncul karena bergantung pada hal lain. Seperti bunga yang tidak bisa mekar tanpa tanah, air, sinar matahari, dan udara. Keteraturan universal. Hukum alamiah. Paticca Samuppada berlaku bagi semua makhluk tanpa terkecuali. Ini bukan hukum buatan, melainkan hukum alam semesta yang menggambarkan keteraturan dari proses kehidupan. Tidak ada pencipta tunggal dalam Paticca Samuppada. Segala sesuatu tidak diciptakan oleh satu kekuatan tunggal. Semua terjadi karena hubungan sebab dan kondisi yang kompleks, berlaku di semua tingkat keberadaan. Hukum ini tidak hanya berlaku pada kehidupan manusia, tetapi juga pada seluruh proses kelahiran kembali di 31 alam kehidupan. Dua arah Paticca Samuppada. Sang Buddha menjelaskan bahwa hukum ini dapat dilihat dari dua arah. Proses munculnya, Samudayavara, menjelaskan bagaimana penderitaan muncul karena rangkaian sebab. Proses lenyapnya, Nirodhavara, menjelaskan bagaimana penderitaan dapat diakhiri dengan menghentikan sebab-sebabnya. Dengan memahami dua arah ini, seseorang dapat melihat bagaimana penderitaan muncul dan bagaimana ia bisa berakhir. 12 nidana, 12 sebab yang saling bergantungan. Inti dari Paticca Samuppada dijelaskan melalui 12 mata rantai sebab akibat yang disebut nidana. Avijja, ketidaktahuan, tidak mengetahui kebenaran sejati. Sanghara, bentukan-bentukan kehendak, tindakan karma yang timbul karena ketidaktahuan. Vijnana, kesadaran. Kesadaran yang timbul dari akibat perbuatan masa lampau. Nama rupa, nama dan rupa, unsur batin dan jasmani yang membentuk kehidupan. Salayatana, 6 landasan indera. Mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran. Fasa, kontak, pertemuan antara indera, objek, dan kesadaran. Vedana, perasaan. Sensasi yang timbul akibat kontak bisa menyenangkan, tidak menyenangkan, atau netral. Tanha, nafsu keinginan. Keinginan untuk memiliki, menikmati, atau menghindari sesuatu. Upadana, kemelekatan, keinginan yang berubah menjadi keterikatan. Bhava, proses menjadi atau keberadaan. Kondisi batin yang menuntun pada kelahiran. Jati, kelahiran. Lahirnya makhluk baru dalam suatu alam kehidupan. Jara marana, kedewasaan dan kematian. Proses menua, menderita, dan mati yang dialami setiap makhluk. Dari 12 mata rantai inilah
kita dapat memahami bagaimana penderitaan berputar tanpa henti dalam siklus kelahiran kembali atau samsara. Paticcasamuppada sebagai filsafat jalan tengah. Sang Buddha menyebut ajaran ini sebagai filsafat jalan tengah karena tidak berpihak pada dua pandangan ekstrim. Eternalisme, sasatavada, keyakinan bahwa ada roh kekal yang tidak berubah. Nihilisme, ucedavada, keyakinan bahwa setelah kematian, segalanya lenyap begitu saja. Paticcasamuppada menunjukkan bahwa hidup tidak kekal, namun juga tidak hilang begitu saja. Segala sesuatu terus berproses berdasarkan sebab dan kondisi. Dengan demikian, ajaran ini membawa kita pada jalan tengah tidak melekat pada keberadaan kekal, tetapi juga tidak menolak kelangsungan hukum karma dan kelahiran kembali. Paticcasamuppada sebagai ajaran sentral dalam Buddhisme. Hukum ini menjadi inti dari semua ajaran Buddha, karena di dalamnya terkandung pemahaman mendalam tentang kelahiran dan kematian, samsara, karma dan buahnya, kamavipaka, penderitaan dan cara mengakhirinya. Dengan memahami Paticcasamuppada, seseorang tidak lagi memandang kehidupan sebagai sesuatu yang dikendalikan oleh kekuatan luar, melainkan sebagai hasil dari sebab dan kondisi yang dapat dipahami dan diubah. Ketika seseorang memahami bahwa karena ini ada, maka itu ada, karena ini lenyap, maka itu lenyap, maka ia melihat dunia sebagaimana adanya tanpa kebingungan, tanpa pandangan salah. Makna praktis dalam kehidupan sehari-hari. Paticcasamuppada bukan hanya teori metafisik, tetapi pedoman praktis dalam kehidupan. Saat kita marah, kita bisa menyadari bahwa kemarahan muncul karena sebab-sebab tertentu, pikiran, emosi, dan persepsi. Saat kita menderita, kita bisa merenungkan bahwa penderitaan tidak muncul tanpa sebab ada sesuatu yang bisa kita pahami dan perbaiki. Ketika kita berbuat baik, kita sadar bahwa itu akan menjadi sebab bagi kebahagiaan di masa depan. Dengan menyadari hubungan sebab akibat ini, kita bisa hidup dengan kesadaran, tanggung jawab, dan kebijaksanaan. Contoh konkret Paticcasamuppada dalam kehidupan modern. Bayangkan seseorang yang sangat terikat pada media sosial. Ia sering merasa cemas, iri, dan tidak puas. Jika kita analisis menggunakan hukum Paticcasamuppada, avidya, ketidaktahuan, tidak menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada validasi orang lain. Tanha, keinginan untuk disukai dan diakui. Upadana, kemelekatan, terus menggenggam identitas digitalnya. Bhava, menjadi, membentuk kepribadian berdasarkan likes dan komentar. Jati, kelahiran kembali, terbentuknya pola perilaku baru yang membuatnya semakin terikat. Akibatnya muncul dukkha, penderitaan. Dari contoh ini, kita melihat bagaimana hukum Paticcasamuppada masih sangat relevan dalam dunia modern. Hukum Paticcasamuppada bukan hanya teori tentang kelahiran kembali, tetapi panduan untuk memahami hidup secara bijaksana. Ia mengajarkan bahwa penderitaan tidak datang dari luar, melainkan dari pola sebab akibat yang kita ciptakan sendiri. Dengan memutus rantai ketidaktahuan dan kemelekatan, kita dapat mencapai kebebasan sejati, nibbana. Maka, memahami hukum ini adalah langkah penting dalam menapaki jalan menuju kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang tidak bergantung pada apapun. Saudara-saudari sedhamma, Paticcasamuppada mengajarkan bahwa hidup ini adalah jalinan sebab dan akibat yang sangat halus dan mendalam. Tidak ada yang terjadi secara acak, dan tidak ada pula yang muncul tanpa sebab. Memahami hukum ini berarti memahami kehidupan itu sendiri. Dengan kebijaksanaan ini, kita dapat mengakhiri penderitaan dengan menghentikan sebab-sebabnya dan melangkah menuju kebebasan sejati nibbana. Sabesata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.